Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel TKJ.id. Baiklah, kali ini saya akan membuat video praktikum lagi, di mana praktikum kali ini akan membahas tentang internet gateway, di mana praktikum ini saya khususkan untuk siswa-siswi saya yang baru belajar untuk mengkonfigurasi sebuah router mikrotik, terutamanya itu adalah bagaimana cara melakukan yang namanya konfigurasi internet gateway pada router mikrotik. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke video tutorialnya, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu. Kalau kita lihat di sini pada layar monitor saya, ini adalah penjelasan tentang sebuah router, di mana ini adalah petunjuk untuk penggunaan interface-nya ya. Nah, di sini untuk gambar ini jenis router yang saya gunakan adalah RB951 ya, dimana router ini sesuai dengan tipenya adalah 951, dimana berarti router ini adalah generasi ke-9, terus memiliki 5 interface dan memiliki satu wireless internal ya. Nah, kita lihat di sini untuk masalah port itu, kalau kita lihat di sini tadi sudah saya katakan ada 5 port ya. Nah, di sini pertama ada port 1, port 2, 3, 4 dan 5. Nah, biasanya port 1 ini dikhususkan untuk internet, sedangkan port 2 sampai port 5 itu digunakan untuk jaringan lokal atau jaringan LAN ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa router mikrotik itu bisa diakses, bisa dikonfigurasi melalui interface manapun. Nah, tapi saran saya hindari mengkonfigurasi router mikrotik melalui header 1 atau dari port internetnya. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan router yang baru dibeli ya, nah kondisinya berarti masih baru, maka kita tidak akan bisa melakukan konfigurasi melalui header 1. Nah, jadi untuk remote akses ke dalam router ini tidak akan bisa dilakukan dari header 1 karena ada konfigurasi bawaan dari router mikrotik ini yang memblokir akses dari header 1 ini. Nah, jadi untuk remote access atau meremote router ini kita membutuhkan header 2, 3, 4 atau 5. Jadi terserah. Nah, ini untuk penjelasan pada gambar ya. Nah, di tangan saya sekarang ini ada router. Ini berbeda dengan tipe yang ada di gambar. Nah, kalau ini gambar tadi itu adalah tipe 951, sedangkan yang saya pegang sekarang ini adalah 941 ya. Nah, kita bisa melihat perbedaannya di mana 941 itu hanya memiliki 4 interface ya, mulai dari header 1, 2, 3 dan 4, dan memiliki satu wireless internal. Nah, sama seperti 951, untuk RB 941 juga memiliki sebuah wireless. Nah, perhatikan seperti yang saya jelaskan tadi. Jika kita menggunakan router yang baru dibeli, hindari melakukan remote router ini melalui header 1 ya. Nah, sebagai contoh, di sini sudah ada satu buah kabel. Nah, kabelan ini sudah terhubung ke komputer yang saya gunakan sekarang. Nah, jadi nantinya kabel yang berasal dari komputer kita pasang pada header 2. Nah, jadi kita pasang pada header 2 seperti ini ya. Nah, sedangkan untuk header satunya ini yang kita gunakan adalah kabel yang berasal dari internet. Nah, kabel yang satu ini adalah kabel yang berasal dari internet ya. Nah, jadi ketika sudah kita pasang seperti ini, maka saya ingatkan kembali, header 1 ini adalah kabel dari internet, sedangkan yang header 2 ini adalah kabel dari komputer kita ya. Nah, selanjutnya kita akan hidupkan routernya. Oke, kita bisa melihat lampu indikator pada router ini. Jika sudah hidup,
dengan indikator kedap-kedip, maka sudah terjadi yang namanya koneksi antara router yang kita miliki dengan komputer yang kita akan gunakan. Begitu juga dengan internetnya. Jadi kita bisa melihat pada interface-nya ya. Jadi pada interface itu terdapat lampu indikator apakah interface-nya ini berfungsi dengan benar atau tidak. Nah, sedangkan kalau untuk RB951 yang seperti ada di gambar tadi, di atas ini memiliki lampu indikator. Jadi tidak perlu melihat pada bagian interface. Cukup kita melihat dari bagian indikatornya saja. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke komputer yang saya akan gunakan. Nah, di komputer yang saya gunakan sekarang ini terdapat pemberitahuan seperti ini. Nah, ini dikarenakan router yang kita gunakan itu masih dalam keadaan reset pabrik, di mana masih ada konfigurasi bawaan dari si mikrotiknya ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagian topologi. Nah, kalau kita lihat di topologi, maka yang nantinya akan kita fokusin atau konfigurasi yang akan kita lakukan berada pada router mikrotik yang ada di sini. Sedangkan yang ada di sebelah kiri ini adalah modem ya. Nah, perlu diketahui tidak selamanya kita harus membutuhkan modem untuk terhubung ke internet, karena mungkin saja sudah melewati beberapa perangkat ya. Nah, jadi perangkat apa saja yang ada di bagian atas dari router yang akan kita gunakan ini, maka kita akan sambungkan header satunya ke perangkat tersebut. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi, header 1 ini akan menuju ke internet, sedangkan header 2 ini yang menuju ke komputer yang kita miliki. Nah, di sini ada contoh IP yang saya berikan. Nah, sini IP address 192.168.xx.1/24, di mana xx ini nantinya akan diisi dengan nomor absen dari siswa yang akan mengerjakan project ini atau mengerjakan praktikum ini. Nah, sekarang kita akan coba langsung ke bagian konfigurasinya ya. Nah, ini saya akan minimize dulu. Nah, kita bisa mengakses mikrotik ini melalui Winbox. Nah, di sini di Winbox ini kita perhatikan saja. Nah, jika router yang kita gunakan masih memiliki settingan pabrik, maka di sini akan terdapat IP 192.168.88.1 seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke routernya. Di sini kita bisa masuk menggunakan IP address atau menggunakan MAC address yang ada di samping sini. Nah, kalau kita klik MAC address, maka secara otomatis konektornya akan berubah MAC address. Sedangkan jika kita klik IP address, maka di sini akan muncul IP address. Nah, saran saya silakan masuk menggunakan MAC address ya. Nah, terus kita klik tombol connect di sini. Kemudian kita tunggu sampai Winbox-nya terbuka. Nah, di sini ada peringatan router OS default configuration. Apakah kita mau menghapus atau tetap menggunakan settingan ini? Nah, tapi saran saya sebenarnya dihapus saja ya. Jadi remove configuration. Tujuannya agar semua konfigurasi bawaan dari pabrik itu semuanya kehapus ya. Jadi tidak perlu ada di dalam router kita, karena kita akan menggunakan konfigurasi yang akan kita masukkan sendiri. Nah, tadi router yang saya gunakan sempat keluar, itu tidak masalah. Kalau Winbox tipe sekarang atau versi sekarang, itu ketika Winbox-nya keluar, itu diakibatkan karena tadi ada perubahan konfigurasi. Yang tadinya masih memiliki konfigurasi, ketika saya hapus, semua konfigurasinya akan hilang, dan itu mengakibatkan biasanya routernya akan keluar terlebih dahulu, habis itu login kembali. Nah, kalau seperti yang saya katakan, kalau kita menggunakan Winbox tipe atau versi sekarang, maka dia akan login kembali. Tapi kalau tidak, kita harus klik connect lagi tadi. Nah,
kembali ke pembahasan, kita akan membangun sebuah internet gateway. Nah, sekarang cara menyeting internet gateway itu seperti apa? Nah, cara menyeting internet gateway, kita bisa memperhatikan beberapa konfigurasi dulu yang ada di dalam sini. Kita lihat di bagian interface. Nah, di bagian interface ini terdapat jumlah interface. Di sini hanya ada 4 header dan 1 WLAN. Nah, di mana interface yang kita gunakan adalah header 1 dan header 2. Nah, header 1 ini berasal dari internet, sedangkan header 2 ini yang menuju ke komputer yang kita gunakan. Nah, di sini saya akan berikan nama dulu. Jadi, kalau kita mau mengedit namanya, kita bisa klik 2 kali. Kemudian di sini tinggal kita tambahkan namanya, misal internet. Terus kita klik OK, nanti akan berubah namanya. Nah, terus misal header 2 ini saya akan ganti menjadi LAN. Nah, di sini saya tidak menghilangkan indikator interface-nya ya. Ini untuk mempermudah kita mengetahui mana header 1, header 2, header 3, header 4 dan seterusnya. Nah, selanjutnya saya akan lakukan konfigurasi internet gateway. Nah, kalau kita melihat di gambar, di sini saya menggunakan DHCP client karena biasanya dari modem atau dari jaringan yang menyediakan internet itu sudah terdapat DHCP server. Maka saya akan menggunakan DHCP client di sini ya. Ini untuk mempermudah kita mengkonfigurasi yang namanya IP yang menuju ke internet ya. Nah, oke. Pertama saya akan setting IP DHCP clientnya. Nah, kita masuk ke menu IP, kemudian klik menu DHCP client. Nah, setelah kita mengklik menu DHCP client seperti ini, kita tinggal menambahkan konfigurasi. Nah, di sini akan ada beberapa pilihan. Pertama adalah interface. Interface ini kita akan pilih interface yang menuju ke internet karena DHCP client ini tadi menuju ke internet. Nah, kemudian ada bagian use peer DNS dan use peer NTP. Kemudian ada add default route. Nah, ini perlu saya jelaskan apa maksudnya. Nah, use peer DNS ini akan mengakibatkan kita mendapatkan IP secara otomatis atau DNS secara otomatis dari si modemnya nantinya. Jadi DNS berapa yang digunakan modem, maka secara otomatis router kita akan mendapatkan DNS yang sama dengan modem kita. Nah, sedangkan NTP sesuai dengan kepanjangannya yaitu Network Time Protocol. Ini adalah pengaturan jam pada router mikrotik kita. Nah, ini juga akan menyesuaikan dengan pengaturan jam yang ada di modem yang kita miliki. Sedangkan untuk add default route ini adalah pemberian alamat gateway secara otomatis. Nah, gateway itu mana sih? Gateway itu mana sih? Sekarang saya akan jelaskan menggunakan gambar. Ini saya kembalikan dulu kayak gini. Nah, gateway itu sebenarnya kayak gini. Ketika kita mau melakukan yang namanya koneksi antara modem dengan router kita. Nah, modem itu biasanya memiliki IP standar yang diberikan oleh ISP atau perusahaan yang menyediakan layanan internet seperti ini. Nah, 1.1/24 biasanya seperti ini. Nah, maka di sini nantinya router ini akan memiliki gateway. Gateway itu yang mana? Gateway itu adalah IP yang terhubung langsung dari modem yang kita miliki ke router yang akan kita gunakan. IP mana itu? Yaitu IP yang ini tadi. Nah, ini yang akan menjadi gateway-nya. Nah, ingat, tidak selamanya IP gateway itu adalah 1.1. Jadi tidak selamanya, karena bisa jadi IP-nya antar modem itu berbeda-beda, tergantung dari perangkat mana kita akan mendapatkan IP gateway tersebut. Jadi seperti itu. Jadi gateway ini
kita sesuaikan dengan IP dari perangkat yang berada di atas perangkat yang kita gunakan ya. Jadi kalau misal modemnya IP-nya adalah 100.1, maka di sini gateway-nya juga nanti 100.1. Nah, itulah penjelasan mengenai 3 bagian ini ya. Nah, ini kalau saya klik apply, nanti secara otomatis jika saya menggunakan yang namanya DHCP server, secara otomatis nantinya saya akan mendapatkan IP address. Nah, oke. Jadi di sini akan saya berikan contoh. Ketika saya apply seperti tadi, nah saya akan mendapatkan IP secara otomatis kayak gini. Nih. Nah, jadi di sini saya dapat IP. Nah, ini 192.168.19.253. Nah, ini IP yang saya dapatkan dan akan saya gunakan untuk terhubung ke modem yang saya miliki. Tapi di sini kalau kita mau melihat gateway, nah kan di sini tidak nampak gateway-nya ya. Nah, kalau kita mau melihat gateway-nya, kita tinggal mengklik yang namanya menu IP routers. Nah, di sini di bagian IP routers itu terdapat gateway seperti ini. Nih. 192.168.19.254. Nah, di mana perangkat yang berada di router saya sekarang ini adalah IP-nya adalah 19.254 ya. Makanya di sini gateway-nya itu adalah 19.254. Nah, bagaimana kalau kita melakukan semuanya secara manual? Nah, jadi kalau yang saya tunjukkan di sini, ini semuanya secara otomatis ya. Kita mendapatkan gateway otomatis, terus mendapatkan settingan jam secara otomatis, dan mendapatkan DNS secara otomatis. Nah, kita lihat untuk DNS secara otomatis itu munculnya di mana? Nah, munculnya itu di bagian IP DNS nih. Nah, jadi di IP DNS itu kalau kita lihat di sini, saya perlihatkan kembali. Nah, jadi di sini tadi yang pertama itu adalah add default route, itu akan muncul pada menu IP routers ya. Nah, di mana di sini akan muncul yang namanya gateway seperti ini, 192.168.19.254. Jadi modem yang saya gunakan itu adalah memiliki alamat 254. Nah, sedangkan untuk USpear DNS itu pengaruhnya pada bagian IP DNS. Nah, di sini akan terdapat dynamic servers. Nah, jika kita tidak melakukan checklist pada DNS ini atau USpear DNS, maka kita harus memasukkan DNS secara manual di bagian atas ini. Tapi karena kita sudah melakukan checklist di sini di bagian ini, maka kita tidak perlu mengisi lagi di bagian serversnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut. Di sini terdapat beberapa settingan lagi. Jadi sebenarnya untuk router atau gateway ini bisa kita tambahkan secara otomatis, secara manual ya. Nah, seperti ini caranya. Jadi kalau kita mau nambahkan secara manual, kita tinggal bisa tambahkan. Terus habis itu kita masukkan alamat gateway-nya. Tapi karena kita menggunakan DHCP client, kita tidak perlu menambahkan secara manual. Nah, sekarang kita lihat untuk di bagian DNS. Nah, di bagian DNS ini ada satu lagi yang harus kita lakukan. Selain kita melakukan pengecekan apakah kita sudah mendapatkan DNS secara otomatis atau belum, kita juga harus melakukan checklist pada allow remote request. Kenapa? Jika kita tidak melakukan checklist pada allow remote request, nanti berpengaruh terhadap koneksi yang akan di-share ke klien yang kita miliki. Nah, jika kita tidak melakukan klik allow remote request-nya, nanti kliennya tidak akan bisa connect karena kemungkinan kita menggunakan DHCP server, sehingga klien kita itu harus menyesuaikan dengan DNS yang dimiliki oleh router yang kita gunakan. Nah, jadi kita harus wajib melakukan checklist pada allow remote request. Nah, setelah itu tinggal kita klik OK. Nah, untuk bagian ini kita OK saja, tidak masalah. Nah, selanjutnya kita tinggal melakukan pengecekan
apakah router yang kita miliki ini sudah terkoneksi dengan internet atau belum. Caranya tinggal mengklik new terminal, terus lakukan ping www.google.co.id. Nah, ini kita tekan enter. Jika hasilnya seperti ini, maka ini sudah terjadi yang namanya koneksi ke internet. Jadi sudah aman ya. Nah, ini tinggal kita tekan Ctrl C pada keyboard sehingga nantinya proses ini akan berhenti, atau tidak kita langsung meng-close-nya saja. Nah, oke, kita lanjut. Internet ini, jadi untuk konfigurasi sekarang, internet yang dari sini itu masih sampai ke router yang kita miliki. Jadi belum sampai ke klien yang kita miliki. Nah, bagaimana cara untuk membagi internet yang ada di router kita itu ke klien kita, sehingga klien yang kita gunakan itu bisa melakukan yang namanya akses internet. Nah, caranya maka kita lihat interface berapa yang menuju ke klien. Ini kita harus settingkan IP address-nya. Nah, kalau tadi IP address itu kita dapatkan secara otomatis ya. Nah, sekarang lain cerita dengan yang akan ke klien. Nah, contoh, kita masuk ke menu IP address. Nah, di menu IP address itu terdapat IP dinamis, di mana IP dinamis ini adalah IP yang kita dapatkan pada DHCP klien di atas ini tadi. Nah, ini adalah untuk interface header 1. Sekarang kita lanjut menyeting IP untuk interface header 2. 192.168.101 misal .1/24. Nah, misal siswa yang akan mengerjakan ini memiliki nomor absen 1, maka jadinya seperti ini. 192.168.101.1 sesuai dengan yang ada di gambar ini tadi. IP-nya adalah 192.168.1.1xx.1 ya. Maksudnya xx ini adalah kita tambahkan 2 digit di belakangnya ya. Jadi kalau nomor urut absen dari siswa itu adalah 1, maka di sini menjadinya menjadi 01. Jadi 101.1 seperti ini. Kalau 2 berarti 102. Kalau 10 berarti menjadi 110.1. Nah, ini tergantung dari nomor absensi siswanya nanti. Nah, ini saya berikan contoh seperti ini. Setelah itu saya klik OK. Nah, jadi jangan lupa interface-nya diganti ke LAN dulu ya, atau header 2 dulu ya. Nah, setelah itu diklik OK. Nanti secara otomatis di sini akan masuk IP address yang kita masukkan secara manual tadi. Nah, selanjutnya, apakah sampai di sini sudah selesai? Belum, karena kita harus menambahkan satu konfigurasi lagi agar internet yang berada di router itu bisa digunakan pada komputer yang kita gunakan. Nah, settingannya itu berada di menu IP firewall ya. Nah, di menu IP firewall di sini ada beberapa menu, tapi menu yang kita gunakan adalah NAT ya. Nah, jadi di NAT ini kita tambahkan satu konfigurasi di mana kita klik tombol tambah, nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Nah, yang harus diperhatikan adalah bagian chain. Chain ini yang kita gunakan adalah srcNAT. Jadi source NAT ya, atau dikenal dengan srcNAT singkatannya. Kemudian selanjutnya adalah out interface, di mana out interface ini adalah interface yang menuju ke internet ya. Diingat baik-baik. Jadi out interface ini adalah interface yang menuju ke internet. Nah, berarti di sini adalah header 1 atau interface internet tadi. Nah, setelah menambahkan bagian ini pada bagian general, kita pindah ke bagian action. Nah, di bagian action ini tinggal kita tambahkan yang namanya actionnya adalah masquerade ya. Nah, setelah kita tambahkan
action masquerade, kita tinggal mengklik OK. Nah, selanjutnya untuk melakukan sharing internet ke klien itu sudah selesai dari router yang kita miliki. Sekarang kita tinggal melakukan koneksi di komputer yang kita gunakan. Nah, perhatikan di sini ada gambar bola dunia. Nah, kita tinggal masuk ke bagian settingan yang ini. Nah, di sini ada yang namanya Realtek PCI GBE Family Controller ya, atau Ethernet. Ini kita tinggal klik 2 kali saja. Setelah itu klik menu propertiesnya. Nah, setelah itu cari bagian Internet Protocol version 4. Di sini kita settingkan IP sesuai dengan IP yang dimiliki Eder 2 tadi, yaitu 192.168.101.2 ya. Nah, jadi kita masukkan IP 192.168.100.2. Kenapa 100.2? Karena 100.1 sudah digunakan oleh router yang kita gunakan sekarang ini, yaitu 101.1 digunakan oleh Eder 2. Nah, maka pada komputer yang kita gunakan, kita menggunakan 101.2. Nah, karena di router tadi juga menggunakan /24, maka nanti secara otomatis kita gunakan yang namanya bagian subnet max adalah 255.255.255.0, dan kemudian default gateway-nya adalah IP dari Eder 2 yang dimiliki oleh router kita tadi, yaitu 192.168.101.1. Nah, setelah itu di sini kita tambahkan DNS. Nah, DNS ini kita ambil saja dari IP DNS yang ada di sini. Nah, di sini yang akan saya gunakan adalah DNS yang 203.142.82.222 dengan yang paling bawah. Berarti 203.142.82.222, dan yang di bawahnya adalah 203.142.84.222. Nah, setelah itu tinggal kita klik OK, OK lagi, dan close. Nah, selesai seperti ini, kita tinggal melakukan pengujian. Nah, apabila Winbox-nya keluar, biarkan saja, nanti akan masuk lagi kalau kita menggunakan Winbox versi terbaru ya. Nah, kalau versi lama tidak bisa seperti ini. Nah, oke, kita lihat. Di sini hasilnya sudah network. Nah, tulisannya network, jangan berpatokan dengan angka yang ada di belakang. Di sini network 4. Karena kadang ada yang tulisannya network 4, network 1, network 2, dan lain sebagainya. Nah, di sini sebagai contoh yang kita fokuskan adalah tulisan network. Nah, kemudian kita akan coba buka Google Chrome yang kita miliki. Kayak di sini masih bola dunia ya, dan di sini statusnya masih no internet access. Nanti kita akan coba. Misal di sini saya akan buka YouTube. Nah, ini sudah bisa kebuka YouTube-nya. Nah, ini hanya jadi ini hanya perkara waktu, ini belum berubah ikonnya ya. Nah, tapi kalau masalah internetnya ini sudah connect and perfect. Saya akan coba setting ke bagian sini. Saya akan coba cek kecepatan internet yang saya dapatkan. Oke, jadi seperti itulah cara melakukan yang namanya konfigurasi internet gateway pada router Mikrotik. Nah, nanti untuk video selanjutnya saya akan coba buat lagi tutorial untuk sebuah praktikum lagi nantinya untuk semester berikutnya. Oke, saya kira untuk kali ini cukup sekian videonya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat mencoba praktikumnya.